Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat pagi keluarga Fast. Apa kabar pagi Anda kali ini? Semoga diberikan kesehatan, bahagia insya Allah, sehingga bisa melanjutkan sebuah perjalanan yang namanya kegiatan, pekerjaan ya. Pagi hari ini alhamdulillah di hari Kamis ya, kita bisa bertemu kembali tentunya. Dan bersama dengan Nisa kali ini, dan juga ada Dr. Vera. Kita ada dialog kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton, menghadirkan Dr. Vera, spesialis jantung ya. Dan pagi hari ini Dr. Vera sudah hadir bersama kita. Nanti keluarga Fast juga bisa bertanya jawab dengan beliau melalui 314330 via SMS ataupun juga WhatsApp di 0815 7870 9640-nya. Kita sapa dulu dokter cantik yang sudah hadir di studio Radio Fast FM pagi hari ini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi teman-teman semuanya. Nama saya Vera, saya dokter jantung di Rumah Sakit Subhanul Waton. Alhamdulillah, kabar baik ini dokter. Kabar baik, sehat yang pastinya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu pastinya. Sebagai seorang dokter yang luar biasa, tugas mulia, istimewa ya dokter ya. Nah, ini dokter kan sebagai spesialis jantung ya. Betul, Dan betul. pagi hari ini keluarga Fast, tema kita adalah waspada serangan jantung. Dimana yang kita tahu hampir ya, tentunya setiap hari pasti ada seseorang yang terkena serangan jantung atau sedang dalam pengobatan jantung. Nah, kita akan berbincang sedikit demi sedikit yang akan menjadi bukit pastinya ya. Nanti ngobrol sama Dr. Vera, Anda bisa simak tentunya keluarga Fast, langsung saja tanya di 0815 7870 9640-nya. Kalau kita tahu ya dokter ya, jantung ini kan bagian yang sangat istimewa sekali yang dimiliki oleh manusia, utama ya. Nah, dokter, seperti apa fungsi dari jantung ini untuk kehidupan manusia sehari-hari? Ya, terima kasih Mbak Nisa ya. Jantung itu kan organ utama, bisa dibilang salah satu organ paling penting yang istimewa banget. Perannya, fungsinya, kemudian strukturnya pun ternyata ketika kita telaah lagi, jantung itu sangat istimewa karena organnya itu kecil, hanya sebesar kepalan tangan kita. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semua itu mengepalkan tangan, kemudian diletakkan di dada sebelah kiri, ya itulah ukuran jantung kita sebenarnya, hanya sebesar itu. Namun demikian ternyata jantung itu seperti rumah. Jantung itu seperti rumah karena punya dinding, yaitu adalah otot jantung. Punya selang atau irigasi, yaitu pembuluh darah jantung atau yang kita kenal sebagai pembuluh darah koroner. Kemudian jantung itu punya listrik, yaitu sistem konduksi atau yang kita kenal sebagai ritme jantung, yang kemudian orang bisa bilang detaknya stabil, detaknya tidak stabil. Nah, ternyata itu berhubungan dengan kelistrikan jantung. Selain itu, jantung juga punya pintu, punya jendela yang dikatakan katup jantung. Jadi sebetulnya jantung ini sangat kompleks meskipun organnya itu kecil, yaitu hanya sebesar kepalan tangan kita. Namun demikian fungsinya sungguh sangat istimewa. Karena tanpa jantung ini melakukan fungsi dengan baik, maka selesailah kehidupan kita. Jika jantung tidak berdetak, maka sudah tidak ada kehidupan lagi. Jika ternyata klepnya atau katupnya atau pintunya ini engselnya rusak misalnya, nah ini menimbulkan masalah. Menimbulkan masalahnya itu bukan hanya di organ jantungnya saja, tapi ternyata di seluruh tubuh. Jadi menimbulkan gejala-gejala yang disebut sebagai gagal jantung. Nah, yang kita akan bahas sekarang adalah irigasinya atau pembuluh darah koronernya. Kalau tersumbat, kalau misalnya terjadi sumbatan di pembuluh darah koroner, maka akan menimbulkan gejala berupa serangan jantung. Seperti itu Mbak Nisa. Nah, oleh karena itu tugas jantung ini kan seringkali tidak kita sadari karena sudah terjadi begitu saja siklus jantungnya. Detak jantungnya duk duk itu kan kita nggak bisa dengar jika
kita beraktivitas seperti biasa seperti ini ya. Apakah Mbak Nisa mendengar suara jantungnya Mbak Nisa ini? Aduh, enggak ini. Iya. Nah, oleh karena itu kita seringkali mengabaikan kesehatan jantung karena dia silent aja kerjanya. Jadi kerjanya secara diam-diam namun berperan begitu luar biasa penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Demikian kira-kira gambaran fungsi jantung yang sebaiknya kita sadari, yang sebaiknya senantiasa kita jaga, kita rawat supaya tidak menimbulkan sampai dengan yang dikatakan serangan jantung atau lebih-lebih lagi gagal jantung. Demikian Mbak Nisa. Baik. Terima kasih Dr. Vera, tadi penjelasannya keluarga Fas di awal ya sudah dia jelaskan sama Dr. Vera, dan tema kita adalah waspada serangan jantung. Bagaimana kita juga harus merawat jantung kita. Tadi dokter juga sudah menyampaikan bahwasanya sebesar kepalan tangan kita gitu ya. Nah, dokter, sebenarnya apa saja faktor yang membuat seseorang ini tiba-tiba terkena serangan jantung? Oh iya, ini pertanyaan yang sangat penting karena kita harus mewaspadai sebelum terjadi serangan jantung ya. Kita harus mewaspadai apa sih yang kira-kira potensial menyebabkan terjadinya serangan jantung. Dan siapa saja sih yang sekiranya dapat terkena serangan jantung? Yang pertama, faktor usia. Faktor resiko untuk terjadi serangan jantung adalah usia. Makin bertambah usia, artinya semakin tinggi resiko untuk terkena penyakit jantung, serangan jantung dalam hal ini. Pria, pada kaum pria itu memasuki usia 45 tahun. Kalau pada wanita itu memasuki usia 55 tahun. 55 tahun ya. Karena pada wanita itu dilindungi dulu oleh hormon yang menyebabkan menstruasi. Sedangkan pada pria kan tidak memiliki. Demikian. Kemudian jika ada salah satu anggota keluarga inti, misalnya nih, ayahnya ternyata riwayat meninggal mendadak karena jantung. Ya, berarti sebagai anak itu akan memiliki faktor resiko yang multiply, artinya double. Jadi harus screening lebih awal supaya tidak sampai terjadi serangan jantung mendadak pada anak yang orang tua intinya pernah mengalami serangan jantung. Begitu. Kemudian berikutnya sudah jelas jika memiliki penyakit komorbid lain. Misalnya ada diabetes. Diabetes atau penyakit gula ini ternyata meskipun cuma sakit gula. Apa sih hubungannya sakit gula kok ke jantung? Orang duwe sakit jantung kok cuman sakitnya gula aja, misalnya gitu. Nah, ternyata pada diabetes ada pada penyakit gula ini menyebabkan penebalan di pembuluh darah jantung. Sebetulnya di seluruh tubuh, tidak hanya di pembuluh darah jantung tapi di seluruh tubuh. Sehingga nanti dia akan tersumbat atau terhambat aliran darahnya. Oleh karena itu pada penderita diabetes atau penyakit gula ini memiliki resiko 2 kali lebih beresiko untuk terkena serangan jantung. Selain itu, temannya sakit gula nih, yaitu hipertensi. Temannya sakit gula, hipertensi. Dia melukai dinding pembuluh darah sehingga nanti kolesterol akan menumpuk menjadi kerak-kerak di pembuluh darah jantung. Nah, sehingga di situ akan meningkatkan resiko terjadinya sumbatan. Selain itu, yang lain adalah berkaitan dengan berat badan. Berat badan ini kalau pada yang obesitas atau terjadi kegemukan, di sini dapat meningkatkan risiko gula atau diabetes tadi, kemudian juga hipertensi, kemudian penumpukan kolesterol, sehingga secara tidak langsung pada ada masyarakat yang mengalami obesitas memiliki faktor resiko lebih tinggi untuk mengalami serangan jantung. Nah, berikutnya adalah pada kaum mager. Ini dok, banyak ini di sekitar kita kalau kaum mager ini ya. Mager, scrolling IG saja. Kemudian sambil minum boba. Waduh,
Ini pas ini dok, sepertinya ini pas Ini sekali aktual ini ya, waktunya aktual ya. ya. Iya, iya. Kemudian sebetulnya kalau scrolling J nggak apa-apa, scrolling mana ya kira-kira ini edukasi kesehatan misalnya seperti itu. Tapi misalnya sambil treadmill, sambil Olahraga jogging, ya sambil dok. olahraga, misalnya lagi sambil bersepeda statis bisa. Nah, oleh karena itu secara umum bahwa pola hidup tidak aktif atau pola hidup yang tidak sehat, misalnya kurang olahraga, kemudian terbiasa makan makanan yang manis, minuman yang manis, kemudian makanan junk food seperti itu ya. Iya. Kemudian disertai dengan tambahannya biasanya ada konsumsi atau penggunaan rokok ya. Nah, seperti itu akan meningkatkan resiko terjadinya serangan jantung karena melalui jalur hipertensi, gula, kemudian penumpukan kolesterol seperti itu. Nah, fun fact-nya adalah ketika kita berolahraga itu akan memicu pembuluh darah di sekitar, pembuluh darah di tangan, di kaki, seperti itu supaya aliran darah itu akan lebih lancar. Iya. Sehingga secara otomatis jantung ini akan terbantu. Seperti itu. Jadi manfaat olahraga, apa tuh ke olahraga resiko jantung misalnya seperti itu. Nah, ternyata dengan adanya menggerakkan tangan dan kaki kita secara reguler, secara teratur, ini akan membantu kerja jantung karena aliran darah menjadi lebih lancar, kemudian pompa jantungnya juga tidak terlalu berat, Iya. seperti itu. Sehingga olahraga itu erat kaitannya dengan jantung yang sehat. Kemudian setelah itu adalah aktual banget nih, stres atau Stres, Dok. terjadi misalnya mentalnya kena nih orang Waduh, sekarang lagi kena mental iya nih, gitu. ya kena mental orang lagi gencar-gencarnya kesehatan jiwa ya sekarang ini ya. Nah, ketika seseorang stres maka tubuh mereka akan mengeluarkan hormon kortisol. Iya. Nah, hormon kortisol ini akan berefek kaku pada pembuluh darah. Nah, dengan kakunya pembuluh darah tersebut, jadi otomatis nggak lentur dong, Iya. nggak fleksibel dong aliran darahnya sehingga kerja jantung berat. Kemudian mungkin di pembuluh darah jantung pun akan menjadi kaku seperti itu. Sehingga memang stres ini secara tidak langsung juga akan meningkatkan resiko penyakit jantung. Penyakit jantung. Nah, selain itu, hormon norepinefrin yang muncul juga ketika stres, ini akan mengakibatkan naiknya tekanan darah. Ya, sehingga sebaiknya ya hindari stres. Dengan apa? Healing. Healing. Dengan healing, ya. Bisa healing di rumah, bisa healing di tempat kerja, misalnya. Misalnya pulang dari kerja, kemudian santai-santai dulu, misalnya mandi air hangat, kemudian minum teh, seperti itu. Jangan lupa gulanya tidak boleh berlebih, karena tadi balik lagi ke diabetes atau Diabetes penyakit tadi ya. gula ya, yang secara tidak langsung juga meningkatkan resiko penyakit jantung. Seperti itu Mbak Nisa kira-kira Baik. untuk faktor resiko Faktor penyakit resiko. jantung. Penyakit Iya. jantung ya. Dan untuk Anda keluarga Fas yang mau bertanya dengan Dr. Vera pagi hari ini, Anda bisa manfaatkan 0815 7870 9640-nya. Dan dokter, kita akan kembali lagi saat lagi setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Dialog Kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Subhanul Waton. Ada Dr. Vera pagi hari ini, spesialis jantung. Kembali lagi keluarga Fas pagi hari ini masih bersama dengan Nisa dan juga Dr. Vera ya, yang istimewa luar biasa sekali. Sudah dijelaskan tadi sama Dr. Vera apa saja fungsi dari jantung ya, jantung kita, dan juga beberapa faktor resiko dari serangan jantung ini. Nah dokter, kalau kita kan orang awam ini ya, yang nggak tahu tiba ada yang kena serangan jantung gitu ya dokter. Jadi kalau perbedaan gejala serangan jantung pada pria dan juga wanita ini ada nggak bedanya? Lalu ciri-cirinya misalnya tiba-tiba kena serangan jantung ini bisa Seperti nggak apa gitu ya? seperti apa dokter? Ya. Terima kasih Mbak Nisa. Nah, penyakit jantung ini sebetulnya kan istilah umum ya. Itu menyangkut penyakit dan kondisi umum pada jantung. Nah, yang dikatakan sebagai serangan jantung atau kita kenal juga sebagai yang populer adalah penyakit jantung koroner. Iya. Ini adalah ketika aliran darah jantung terhenti secara tiba-tiba.
Jadi yang masalah kalau tadi kita ibaratkan jantung itu adalah rumah, ada dindingnya, ada irigasinya, ada listriknya, ada sekatnya, ada katup atau pintu jendelanya. Nah, ini kita kalau ngomongin serangan atau jantung koroner artinya aliran. Aliran adalah irigasi. Iya. Ya. Nah, ketika terjadi perhentian atau tiba-tiba mandek alirannya, tersumbat, terhambat, ini menimbulkan masalah dong. Mau masak nggak bisa, istilahnya Iya, kalau di rumah seperti itu. Iya. Atau mau mandi nggak bisa karena alirannya nggak ada. Mau nyiram tanaman nggak bisa Iya. karena aliran airnya nggak ada. Begitu juga dengan jantung, dia tidak bisa menjalankan fungsinya ketika tidak ada aliran darah ya dalam hal ini. Nah, padahal si jantung itu membutuhkan pasokan darah yang konstan, ya. Konstan artinya tetap, ya. Yang disalurkan melalui arteri koroner atau kita sebut sebagai penyakit koroner. Makanya ketika terjadi sumbatan di pembuluh darah arteri koroner. Nah, ketika aliran atau pasokan darahnya berhenti, maka akan mengakibatkan rusaknya otot jantung. Nah, penyakit jantung koroner atau serangan jantung ini bisa kena ke pria maupun ke wanita. Namun seringkali di wanita itu bias. Karena apa ya? Karena pada wanita itu ada beberapa diagnosis bandingnya. Iya. Misalnya di sini adalah GERD, kemudian misalnya lagi cemas pada wanita. Sebetulnya nggak hanya bisa mengenai wanita saja, tapi Iya. ternyata prevalensinya adalah lebih sering pada wanita. Nah, selama bertahun-tahun ini banyak orang yang percaya bahwa gejala serangan jantung yang paling umum adalah dadanya sesak, Dada sesak. berkeringat, nyeri di bahu, di lengan, seperti itu. Nah, memang semua ini harus diwaspadai. Namun sekarang bila dipelajari lebih lanjut, ternyata ada perbedaan ini gejala serangan jantung pada pria dan wanita. Iya. Di sini, secara umum memang tadi ya nyeri dada di lengan, di dada kiri ya, di Iya, dada dada kiri kiri. yang merembet, yang menjalar itu ke lengan, ke bahu kiri, ke punggung, ke rahang, atau bisa juga ke ulu hati, ke perut seperti itu. Kemudian nyeri dada atau dada terasa sesak seperti tertindih gajah. Atau seperti didudukin gajah di dada itu. Jadi dadanya itu Berat nggak gitu. bisa, iya betul, nggak bisa Susah bernafas, betul. Karena seperti ada yang menimpa di bagian dadanya. Kemudian bisa juga seperti dadanya itu diremas-remas yang timbul secara terus-menerus. Jadi dadanya itu sulit untuk bernafas, seperti tertindih, seperti didudukin gajah atau Iya. batu, seperti itu ya. Kemudian detak jantungnya cepat. Deg-degan, berdebar-debar seperti itu. Kemudian sesak tadi ya, pusing ya, gelier, pusing karena tadi aliran darahnya kan nggak lancar ya, keringat dingin. Kemudian bisa juga gangguan pencernaan seperti ulu hatinya nyeri, seperti sakit mah ini. Makanya seringkali nih ini sangat rawan di misdiagnose dengan sakit mah seperti itu. Nah, banyak wanita ternyata mengalami gejala serangan jantung lebih dari sebulan. Sebelumnya ini udah ada tanda-tanda serangan jantungnya baru sampai tiba-tiba datang ke rumah sakit itu dalam kondisi yang berat. Seperti itu. Padahal sebelumnya tuh sebulan ini udah ada gejala-gejala awal nih seperti itu. Nah, gejala apa sih yang wanita itu sering kali alami tapi tidak dirasakan, tidak disadari seperti itu. Yang pertama, kelelahan yang tidak biasa. Jadi kok rasanya tuh capek banget ya. Ini kok rasanya mudah lelah ya dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Biasanya bangun pagi jam 4, kemudian sholat subuh, kemudian sudah macam-macam tuh ibu-ibu biasanya ya. Sudah nyuci, sudah masak, sudah menjemur pakaian, menyiapkan sarapan, mengantar anak. Tapi kok sekarang ini kok baru nyuci sedikit kok udah capek. Sudah capek. Baru masak cuman motong sayur sudah capek. Nah, ini kelelahan yang tidak biasa yang harus diwaspadai. Kemudian yang kedua, gangguan tidur. Biasanya jam 8 sudah tidur, sudah enak tidurnya, bangun-bangun nanti jam 4 pagi misalnya.
kok ini sudah jam 8 mapan tidur, gelibak-gelibuk, kok nggak bisa tidur-tidur. Rasanya dadanya nih nggak nyaman, seperti itu. Mungkin ini hanya flu, biasanya terjadi seperti itu, asumsinya. Tapi ternyata serangan jantung, gitu. Kemudian kecemasan, rasanya itu memang cemas. Biasa ibu-ibu kan suka cemas ya. Apakah anaknya nanti bisa mengikuti pelajaran? Apakah nanti masakannya bagaimana? Tapi ini cemasnya ini lain ini. Cemasnya tidak biasa. Cemasnya ini lebih dari biasanya yang saya tidak tahu apa sih yang menyebabkan. Iya, betul sekali. Kemudian sakit kepala, glier. Kok nyeri kepala? Kok di tengkuk ini sepertinya berat sekali, kok kenceng banget, kok enak kalau misalnya ditempel koyok terus ya, kok ini selalu udah habis selama 1 minggu ini minyak gosok 1 botol misalnya seperti itu. Ya, itu gejala yang perlu diwaspadain, cek jantungnya. Kemudian sesak nafasnya, sesak nafas itu tadi disertai dengan gejala yang mudah lelah. Jadi sesak nafas, kemudian rasanya kok nafasnya ini nggak plong ya, kok sepertinya mau bernafas tidak lega ya, ini waspada. Kemudian gangguan pencernaan, makan nggak enak, nggak ada nafsu makan, kemudian ulu hatinya kok perih, kemudian rasanya seperti diremas-remas di bagian perut atas, nah itu waspada. Kemudian sakit di punggung atas, di bahu bisa, kemudian kok sepertinya di leher ini panas ya, kemudian menjalar kok sampai ke nyeri kepala tadi ya, berhubungan dengan nyeri kepala ya, kemudian di bahu kiri ini kok tangannya pegel banget ya, cek jantungnya gitu. Kemudian di tengah dada tadi ya seperti gejala GERD atau seperti gejala gastritis atau yang sering dikenal sebagai sakit MAH di sini ya, yang kemudian menyebar, ini harus segera diperiksakan untuk kondisi jantungnya. Minimal pergi ke dokter atau ke rumah sakit Syibbanul Waton, kemudian direkam jantungnya atau yang dikenal sebagai EKG yang seperti garis-garis rumput itu. Nah, ternyata maknanya banyak sekali. Dari rekam jantung itu nanti bisa kita tahu, oh ternyata jantungnya baik. Oh ternyata ini bukan sakit jantung. Atau oh ini adalah serangan jantung ringan. Oh ternyata ini serangan jantung yang sudah berat yang sebaiknya dirawat. Misalnya seperti itu. Nah, faktor resiko tadi ya berkaitan erat dengan gejala. Kalau ternyata biasanya aktif, kemudian tiba-tiba mengalami kelelahan yang luar biasa atau mudah lelah, seperti itu artinya untuk melakukan aktivitas itu menjadi berkurang. Untuk melakukan aktivitas itu menjadi tidak nyaman. Nah, sehingga nanti kendalanya adalah dari aktivitasnya. Jadi meningkatkan kembali untuk faktor resikonya. Seringkali juga beberapa pasien itu datang dengan kemarin itu riwayatnya lemes banget dok, dadanya sakit, saya minumin manis enakan. Itu adalah kamuflase aja, nyaman ya. Karena biasanya kan ada tiba-tiba gelior, deg-degan, habis itu bikin teh panas, nanti nyaman, enak, gitu, ya, betul sekali. Dan ternyata itu malah meningkatkan lagi. Berikutnya adalah faktor resiko untuk diabetes. Kemudian meningkatkan lagi resiko untuk inaktif secara fisik, meningkatkan lagi resiko untuk terjadi perburukan kondisi jantung. Seperti yang tadi kita lihat atau yang kita bahas di awal, bahwa ketika ada serangan jantung artinya aliran darah itu terhenti atau aliran darah itu mampet ibaratnya ya. Kemudian kalau aliran darah itu mampet artinya dinding-dinding jantung ini beresiko. Dinding jantung ini beresiko untuk terjadi inaktif atau dalam tanda kutip ini pingsan nih otot jantungnya. Pingsan otot jantung, jadi pompa jantungnya yang harusnya bergerak secara aktif setiap hari bahkan setiap detik, dia mengalami pingsan atau bahkan sampai dengan kematian otot jantung pada bagian-bagian tertentu. Nanti di sini dapat mengganggu
fungsi jantung. Yang efek jangka panjangnya ternyata mengakibatkan gagal jantung. Gagal jantung atau orang kenal juga sebagai pembengkakan jantung. Tapi saya nggak pernah sebut sebagai pembengkakan sebetulnya sih. Karena kalau pembengkakan nanti asumsinya akan ngempes, akan menjadi kempes lagi, bengkak kemudian kempes. Tapi ternyata pada jantung itu yang terjadi tidak demikian. Nanti kita bahas pada topik berikutnya. Baik, terima kasih Dokter Vera. Tadi keluarga Fas ya sudah disampaikan sama Dokter Vera apa saja gejala atau perbedaan antara serangan jantung pada wanita dan juga pria. Nah, keluarga Fas, kita akan kembali lagi sesaat lagi tentunya. Nanti kita akan jabarkan lagi, uraikan lagi bagaimana waspada serangan jantung itu ketika datang serangan jantung, terus apa saja yang harus kita siapkan saat serangan jantung itu menyerang ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya tetap di Dialog Kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Subhanul Waton. Kembali lagi keluarga Fas pagi hari ini masih bersama dengan Dr. Vera dan juga Nisa. Pagi hari ini di Dialog Kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Subhanul Waton. Nah, tadi Dr. Vera sudah menyampaikan lebih detail lagi bagaimana kita harus waspada dengan adanya serangan jantung. Ada serangan jantung ringan, kemudian juga berat ini kategorinya. Kalau dokter, kalau Nisa boleh tahu dari serangan jantung yang ringan ini seperti apa? Apa baru nyeri di dada sebelah kiri, lalu kalau yang sampai berat ini seperti apa dokter? Ya, baik. Terima kasih Mbak Nisa. Untuk serangan jantung itu sebetulnya tidak selalu identik dengan langsung seperti yang di film-film itu ya. Langsung pingsan. Tiba-tiba jatuh. Pingsan, Iya. Kemudian dipompa jantungnya di rumah sakit, kemudian diberikan defibrilator, di setrum ya jantungnya, istilahnya seperti setrikaan itu. Jadi bocorannya drakor itu dokter. Iya. Ternyata serangan jantung itu tidak melulu adalah suatu kondisi yang berat seperti itu. Memang ada klasifikasinya, itu ringan, sedang, berat ya. Yang ringan itu ya mungkin ada gejala sumbatan yang kemudian dibuktikan ternyata memang ada sumbatan. Dibuktikannya dengan apa? Melalui pemeriksaan, serangkaian pemeriksaan. Oleh karena itu harus segera mengunjungi atau segera konsultasi dengan dokter jantung. Ya. Kemudian ada juga serangan jantung yang sudah mengakibatkan gejala sesak nafas yang sampai dengan nun sewu paru-parunya terisi cairan seperti itu. Itu kondisi yang sedang. Kemudian ada juga serangan jantung yang berat adalah yang sampai mengakibatkan jantungnya berhenti secara mendadak. Seperti itu. Jadi sebetulnya yang perlu kita perhatikan di sini bahwa tidak selalu yang namanya serangan jantung itu langsung dalam kondisi yang berat atau yang sangat berat seperti yang kita bayangkan seperti itu. Ternyata serangan jantung pada kondisi biasa, maksudnya misalnya sedang beraktivitas nih, sedang bersepeda tapi kok dadanya nggak nyaman seperti itu, kemudian periksa ternyata ada sumbatan atau yang dikenal sebagai serangan ringan, ini sangat mungkin. Jadi tidak selalu serangan jantung itu adalah kondisi yang berat yang sampai jantungnya berhenti. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh meneglect, kita tidak boleh mengabaikan ya, karena serangan jantung itu ternyata bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Dan bagaimana nih caranya supaya serangan jantung yang ringan ini tidak berlanjut? Tidak berlanjut saat ini maupun di kemudian hari, sehingga ketika periksa ke dokter sudah dalam kondisi yang berat. Seringkali juga terjadi demikian. Ini sekarang dijumpai atau masuk ke rumah sakit, ke IGD dalam kondisi jantung yang berat ya serangannya. Ternyata setelah ditanya atau setelah diwawancara sebelumnya, oh ternyata sebulan yang lalu saya sudah nyeri-nyeri dada dok. Saya sudah mengalami waktu bersepeda dadanya nggak nyaman sehingga saya berhenti, kemudian saya gosok-gosok. Saya gosok-gosok dengan minyak, kemudian saya lanjut bersepeda lagi, baik-baik saja. Misalnya seperti itu. Nah, ternyata gejala nyeri dada yang tadi itu sebetulnya mungkin adalah sebuah serangan jantung. Tapi ringan, yang sebetulnya tidak boleh kita abaikan. Supaya tidak sampai
ke serangan jantung yang berat di kemudian hari. Kan beda, sudah ada serangan kemudian kita obati sehingga meminimalkan faktor resiko untuk terjadi serangan berikutnya. Dibandingkan yang sekarang ini sudah serangan, ada sumbatan nih, sumbatannya dibiarkan saja, dipaksa saja nih alirannya, kemudian sampai di suatu titik tertentu sumbatan total. Nah, ini akan menjadi berbeda tentu saja hasilnya karena prosesnya pun berbeda, yang sudah diobatin dan yang dibiarkan begitu saja dan dipaksa jantungnya bekerja keras. Begitu Mbak Nisa. Baik, terima kasih dokter. Dan tadi juga dokter sudah menjelaskan bahwasanya biasanya usia untuk rentan terkena serangan jantung ini pada pria 45 tahun dan wanita 55 tahun. Ada tidak dokter sebuah kasus ini ya yang ternyata serangan jantungnya di bawah usia yang sudah dijelaskan sama dokter, tiba-tiba masih muda tapi kok sudah sakit jantung ini dokter? Biasanya karena apa ini dokter? Iya. Ternyata yang disampaikan Mbak Nisa ini contoh kasusnya nyata. Ternyata ini nyata. Recently, lately ini nyata. Karena belakangan ini ternyata tren serangan jantung pada usia yang lebih muda. Karena apa? Karena tadi faktor resikonya ditebas semua. Yang pertama, gaya hidupnya tidak sehat. Mager-mager tadi. Kemudian sekarang ini kan promosi gencar-gencaran untuk makanan-makanan itu kan sangat menggoda. Apalagi tampilannya, kemasannya, kemudian availabilitasnya itu kan sangat mendukung untuk kita konsumtif. kemudian kita tergoda. Nah, pola hidup tidak sehat dari makanan dan aktivitas fisik ini ternyata sangat berpengaruh dalam membentuk jantung yang sehat atau tidak sehat dan kemudian menjadi faktor resiko untuk terjadi serangan jantung. Nah, kemudian selain itu faktor resiko dari keluarga tadi. Beberapa kaum muda ini ternyata sudah mengetahui bahwa keluarga intinya ada risiko untuk terkena serangan, sudah pernah terjadi serangan misalnya, tapi ternyata tidak mementingkan hal tersebut, tidak screening, jadi mengabaikan screening, kemudian mengabaikan check up jantung secara rutin atau periksa rutin berkala seperti itu. Kemudian berikutnya adalah konsumsi rokok yang berlebihan ya. Jadi konsumsi rokok, ternyata rokok itu efeknya sangat banyak, dari sebatang kecil yang hanya berapa senti, 10 senti. Itu ternyata diameternya aja nggak sampai 1 senti ya. Ternyata dari rokok yang kecil gitu efeknya luar biasa. Luar biasanya apa? Luar biasanya satu, meningkatkan kekentalan darah. Meningkatkan kekentalan darah ini sangat erat resikonya terhadap serangan jantung. Karena ternyata fun fact berikutnya adalah jantung itu diameter pembuluh darah koronernya adalah hanya sebesar isi bolpen. Isi bolpen itu ya, sama diameter rokoknya, besaran diameter rokok ya. Nah, ternyata untuk pembuluh darah koroner itu hanya sebesar isi bolpen. Nah, ketika terjadi kekentalan darahnya meningkat, di sini akan terjadi aliran darah di pembuluh darah koroner ini kan menjadi susah, akan menjadi resiko untuk tersumbat itu kan semakin tinggi, sehingga ya sumbatan atau serangan jantung ini sangat mungkin terjadi pada kaum perokok itu. Kemudian yang kedua, rokok ini kan mengganggu kerja paru-paru ya, mengganggu kerja paru-paru karena menjadi parenkim di paru ini menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga jantung ini erat kaitannya dengan paru-paru, sehingga paru-paru tidak bisa mendukung kerja jantung yang maksimal atau optimal. Kemudian berikutnya pada rokok ini ternyata efeknya adalah dia mengganggu untuk kekakuan aliran darah di jantung. Jadi pembuluh-pembuluh darah jantung itu jadi lebih kaku, lebih tidak fleksibel. Nah, di sini meningkatkan resiko untuk terjadi deposisi lemak, kemudian tensinya menjadi tinggi, seperti itu. Tensi kan sama dengan tekanan ya, artinya kalau tekanan di dalam pembuluh darah jantung ini tinggi, ya terjadilah hipertensi.
begitu. Baik, terima kasih Dokter Vera penjelasannya. Dan juga untuk Anda keluarga Fas ya, kita hampir selesai, tapi beberapa pertanyaan juga kita selesaikan dulu pastinya dokter ya. Lalu dokter, tips menjaga jantung kita biar tetap sehat ya, lalu pola hidup seperti apa, gaya hidup yang harus kita lakukan setiap harinya agar jantung kita tetap sehat. Ya, pada dasarnya sebetulnya adalah menghindari faktor resiko. Bagaimana supaya jantung ini tetap baik fungsinya, tetap sehat, kemudian kita bisa minimalkan untuk terjadi serangan jantung. Tadi ya, berarti kita menerapkan gaya hidup yang cerdik. Cerdik itu CERDIK. C adalah cek kesehatan secara rutin. Oke, cek kesehatan rutin ya. Kemudian kita bisa cek meliputi bisa EKG tadi ya, screening, kemudian meliputi pemeriksaan laboratorium, kemudian pemeriksaan fisik jantung oleh dokter jantung, begitu ya. Kemudian enyahkan asap rokok. Ya, tadi rokok kita sudah bahas bagaimana efeknya yang ternyata mempengaruhi kerja pembuluh darah, aliran darah, menyebabkan kekentalan darah meningkat, kemudian sehingga resiko untuk penyakit jantung. R, rajin aktivitas fisik. Jadi menghindari mager, ya. Kemudian D, diet seimbang. Diet seimbang itu artinya ya bolehlah kalau mau junk food itu nggak apa-apa supaya nggak ketinggalan zaman ya. Dan kalau misalnya mau minum-minuman yang kekinian juga nggak apa-apa, tapi seimbang artinya makan sayurnya juga harus bagus, makan buahnya juga harus bagus, karbohidrat, komposisi karbohidrat, lemak, protein, sayurannya juga harus baik seperti itu. Kemudian I, istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang cukup karena tadi istirahat cukup ini ternyata berkaitan dengan K, kelola stres. Istirahat cukup, kelola stres. Jadi C, cek kesehatan rutin. E, enyahkan asap rokok. R, rajin aktivitas fisik. D, diet seimbang. I, istirahat cukup. K, kelola stres. Nah, diet seimbang atau diet ala jantung koroner itu adalah yang pertama, batasi penggunaan garam. Iya, garam ternyata dia erat kaitannya dengan hipertensi, tensi tinggi ya. Target tekanan darah itu adalah kurang dari 140/90. Jadi kadang-kadang kalau ada yang bilang biasa iki wes 140/90 tensinya ini sehari-hari kalau nggak segini pusing. Ternyata itu asumsi yang kurang tepat. Iya, jadi tetap tensi itu targetnya adalah kurang dari. Kemudian hindari makan makanan yang berlemak atau makanan berlemak dibatasin. Pilihlah daging yang tanpa lemak. Jadi daging ayam boleh sebetulnya, daging sapi juga boleh sebetulnya, kambing boleh, tapi tolong pilih yang lemaknya minimal. Paling daging itu bagus, daging itu baik, tapi kalau lemaknya menjadi tidak baik. Kemudian bagi yang terlalu gemuk, nah jumlah makanan pokok sebagai sumber hidrat arang dikurangi, misalnya beras, roti, mie, tepung-tepungan. Tempe itu baik, tapi kalau tempe dengan tepung jadi berkurang manfaatnya. Iya. Kemudian dianjurkan untuk batasi minum kopi-kopian yang disertai dengan gula berlebih atau mungkin disertai dengan susu tinggi lemak seperti itu. Dan tentu saja alkohol dihindarin ya. Kemudian makanan yang sebaiknya dipilih adalah yang mengandung serat. Karena tadi kita dapat menurunkan atau mengurangi resiko untuk terjadi obesitas dan kita dapat membantu pencernaan ini sehingga kadar lemak dalam darah itu akan berkurang. Kemudian tadi ya santan-santanan juga tolong dibatasi. Seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Vera untuk penjelasannya di pagi jelang siang ini keluarga Fas ya. Kita juga sudah mau closing ini waktunya dan tentunya juga sebagai closing pesan untuk keluarga Fas ini
dokter, agar Iya. keluarga Fas ini juga terima kasih pagi hari ini sudah teredukasi bagaimana kita waspada serangan jantung. Ada satu lagi pertanyaan dokter, Iya. kalau tiba-tiba anggota keluarga kita ada yang Mengalami serangan. mengalami serangan jantung saat di rumah, apa pertama yang harus kita lakukan? Ya, jika ternyata ada anggota keluarga yang ada mengalami gejala serangan jantung seperti yang tadi kita bahas, sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit, segera diajak ke rumah sakit, segera sampai di rumah sakit terdekat. Atau paling tidak fasilitas kesehatan. Kalau puskesmas ya nanti bisa dibawa ke rumah sakit misalnya seperti itu, yang bisa berkonsultasi dengan dokter jantung. Yang jelas tidak boleh, sebaiknya jangan diabaikan. Nggak usah lah karena ini masih bisa dikasih minyak-minyak, masih bisa dikerok-kerok, dikerik-kerik ya. Iya. Nah, ternyata hal tersebut malah memperburuk kondisi jantung. Jadi sebaiknya ketika ada serangan atau gejala serangan, segera sampai di fasilitas kesehatan atau di rumah sakit terdekat. Kalau ada gejala, jangan diabaikan. Bisa segera sampai di rumah sakit Subhanul Waton. Bisa Baik, juga, ya. yang terdekat ini ya, Yang Rumah terdekat, Sakit Subhanul ya. Waton dengan peralatan medis yang sudah lengkap juga. Kalau Ya. mau cek kesehatan untuk cek awal kesehatan jantung juga bisa dokter ya. Iya, betul. Bertemunya sama dokter Vera ini. Boleh. Baik, terima kasih dokter untuk waktunya di pagi hari ini. Keluarga Fas juga yang sudah bergabung bersama dengan kita. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali tentunya dengan dokter spesialis yang lain atau juga tenaga medis yang lainnya juga. Dan dialog kesehatan bersama dengan RSU Subhanul Waton pagi jelang siang ini Nisa akhiri. Terima kasih dokter untuk waktunya. Sehat selalu. Salam untuk rekan-rekan di Rumah Sakit Subhanul Waton. Siap. Dan Salam keluarga sehat. Fas, akhirnya di pagi jelang siang ini dialog kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Subhanul Waton dengan Dokter Vera ya, spesialis jantung. Jaga selalu kesehatan keluarga Fas. Dari kawasan Tegal Rejo Magelang Nisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.